di video edukasi ini, apakah Anda pernah merasa kesulitan untuk mengendalikan emosi? Jika ya, Anda berada pada tempat yang tepat. Perkenalkan, kami dari anggota kelompok 4 mata kuliah Psikologi Kognitif kelas E yang beranggotakan 5 orang. Perkenalkan anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri Santi Cornelio Topongo yang akan membahas mengenai manfaat pengendalian emosi. Perkenalkan, nama saya Yoka Natalia Mongi dengan NIM 21101081. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu emosi dan bagaimana cara pengendalian emosi. Perkenalkan, nama saya David dengan NIM 21101118. Di video ini saya akan menjelaskan tentang dampak kesulitan mengontrol emosi. Perkenalkan, nama saya Yulia Bangun, NIM 21101095. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pengendalian emosi. Perkenalkan, saya Cindy Mantako dengan NIM 21101156. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai contoh nyata bagaimana pengendalian emosi dapat berdampak positif dalam situasi tertentu. Jadi, emosi merupakan reaksi alami yang dirasakan oleh tubuh kita terhadap peristiwa atau situasi tertentu. Emosi bisa berupa kegembiraan, kemarahan, sedih, atau bahkan rasa takut. Emosi dapat mempengaruhi cara kita berpikir, merasakan, dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Ketika kita mengalami emosi, itu dapat mempengaruhi perilaku dan keputusan kita. Misalnya, ketika kita marah, kita mungkin cenderung bereaksi secara impulsif atau agresif. Ketika kita sedih, kita mungkin merasa sulit untuk berkonsentrasi atau merasa kurangnya termotivasi. Namun, penting untuk diingat bahwa kita memiliki kendali atas emosi kita. Pengendalian emosi adalah keterampilan yang dapat kita pelajari dan dapat dilatih. Ini melibatkan kesadaran diri dan kemampuan untuk mengatur respon emosional kita. Pengendalian emosi penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika kita mampu mengendalikan emosi, kita dapat berpikir lebih jernih dan membuat keputusan yang lebih baik. Misalnya, jika kita merasa marah, kita dapat mencoba mengelola emosi tersebut dengan mengambil napas dalam-dalam, mengambil waktu untuk tenang, atau berbicara dengan seseorang yang dapat membantu kita untuk mengatasi situasi tersebut. Dengan pengendalian emosi, kita dapat menghindari bertindak secara impulsif atau berdasarkan emosi semata. Ini membantu kita mempertahankan hubungan yang sehat, mengatasi konflik dengan bijaksana, dan mencapai tujuan kita dengan lebih efektif. Dampak sulit mengendalikan emosi. Yang pertama, sulit bahagia. Jika kamu sulit mengendalikan emosi, itu bisa mempengaruhi kebahagiaan kamu. Kamu akan sulit merasa tenang, dan dalam pikiranmu selalu saja ada hal mengganggu yang membuat kamu ingin marah-marah saja. Nah, yang kedua, tidak disukai lingkungan sekitar. Jika kita tidak bisa mengontrol emosi kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, otomatis mereka tidak menyukai kita. Karena mereka merasa tidak nyaman atau tidak aman, dan ketakutan berada di sekitar kita. Yang ketiga, kesulitan mendapatkan teman. Jika kita tidak bisa mengontrol emosi kita dengan baik, kita akan dijauhi oleh teman-teman. Mereka menganggap kita orang yang belum dewasa. Mereka akan menjauhi kita karena mereka takut mereka menjadi tempat pelampiasan emosi kita. Selalu merasa kesepian. Orang yang ada di sekitarmu akan menjauhi kamu karena kamu sulit mengontrol emosi kamu. Tidak ada yang ingin mendekati kamu. Ada 13 manfaat pengendalian emosi. Yang pertama, mampu menghadapi segala keadaan. Yang kedua, mampu menentukan prioritas. Yang ketiga, mampu memutuskan sesuatu dengan baik. Yang keempat, meningkatkan inisiatif untuk diri sendiri. Yang kelima, mampu mengendalikan berbagai keputusan. Yang keenam, memiliki arah tujuan hidup yang jelas. Yang ketujuh, lebih mudah dalam meraih tujuan. Yang kedelapan, menjadi pribadi yang lebih kuat. Yang kesembilan, menjadi pribadi yang lebih disiplin. Yang kesepuluh, menjadikan kehidupan lebih damai. Yang ke-11, membangun keharmonisan dengan orang lain. Yang ke-12, menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Dan yang terakhir, yang ke-13, mampu mengendalikan perspektif diri dalam menyikapi konflik. Jadi, dalam strategi pengendalian emosi itu ada beberapa strategi praktis untuk mengendalikan emosi. Yang pertama yaitu adalah mengenali emosi diri sendiri.
merupakan suatu kemampuan untuk mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi. Kemampuan ini merupakan dasar dari kecerdasan emosional, yakni kesadaran seorang akan emosinya sendiri. Kesadaran diri membuat kita lebih waspada terhadap suasana hati maupun pikiran tentang suasana hati. Bila kurang waspada, maka individu menjadi mudah larut dalam aliran emosi dan dikuasai oleh emosi. Kesadaran diri memang belum menjamin penguasaan emosi, namun merupakan salah satu persyaratan penting untuk mengendalikan emosi sehingga individu mudah menguasai emosi. Yang kedua itu mengatur pernapasan dan relaksasi pikiran, membuat rileks dari emosi yang sedang kita alami. Cobalah untuk mengambil napas dalam-dalam dan perlahan-lahan, tahan selama beberapa detik dan hembuskan napas perlahan-lahan. Lakukan ini beberapa kali sehingga merasa lebih tenang. Yang terakhir itu mengalihkan perhatian ke kegiatan yang menyenangkan atau relaksasi seperti membaca buku, menonton film, atau mendengarkan musik. Dapat membantu seseorang menenangkan diri dan mengurangi emosi yang sedang dirasakan. Contoh nyata bagaimana pengendalian emosi dapat berdampak positif dalam situasi tertentu. Yang pertama, memperkecil kemungkinanmu mengeluarkan kata-kata kasar. Ketika sedang marah, seringkali emosi dalam dirimu akan sulit dikontrol, sehingga memungkinkan untuk mengeluarkan kata yang tidak terduga. Dengan kamu berusaha mengendalikan amarahmu, kamu akan memperkecil kemungkinan mengucapkan kata-kata yang dapat membuat orang tersinggung. Yang kedua, dapat memikirkan keputusan yang tepat. Marah bukan berarti kamu tidak bisa membuat keputusan. Ketika kamu bisa mengendalikan amarahmu, maka kamu juga akan memiliki waktu untuk memikirkan keputusan yang tepat untuk penyelesaian masalah. Daripada kamu membuang waktu untuk melakukan hal yang merugikan ketika kamu merasa marah, ada baiknya untuk mencari suasana baru agar dapat berpikir yang lebih positif. Yang ketiga, mengurangi kacaunya suasana. Situasi yang akan membuatmu terlihat buruk ketika secara mendadak meledak karena marah adalah ketika di sekitar ada orang-orang yang kamu kenal. Dengan kamu memperlihatkan jika kamu sedang marah, orang yang ada di sekitarmu akan merasa tertekan dengan suasana tersebut. Bukan hanya itu, kamu juga akan membuat mereka merasa canggung denganmu. Yang keempat, mengurangi overthinking. Berhasil mengendalikan rasa marah juga akan mengurangimu berpikir berlebihan. Sebab ketika kamu berusaha untuk mengendalikan amarah, maka kamu juga harus mengalihkan pikiranmu dari masalah yang sedang terjadi. Dengan begitu, kamu juga bisa memikirkan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah, daripada harus berpikir hal negatif. Yang kelima, selalu ingat jika marah belum tentu akan menyelesaikan masalah. Ketika kamu sudah terbiasa mengendalikan amarah, kamu juga akan selalu ingat jika emosi tidak akan menyelesaikan permasalahan yang ada. Ada baiknya untuk menyelesaikan masalahmu secara baik-baik dan dengan pikiran yang tenang.